Hai sahabat, saya yakin setiap orang tua punya keinginan yang sama, yaitu melihat anak-anaknya hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sengaja lewat video-video saya ini, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab, agar supaya memberikan petunjuk kepada setiap orang tua untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya hingga kelak anak-anaknya boleh menikmati hidup yang sukses, hidup yang berbahagia, dan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon dengan kerendahan hati, jika selama ini video yang Anda tonton itu memberkati kehidupan keluarga Anda, terima kasih, Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga tidak akan pernah ketinggalan ketika saya menayangkan video-video saya yang baru. Juga share kepada keluarga-keluarga yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Ayo ikuti terus video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita hari ini memasuki video yang kelima dari seri pelajaran Alkitab, Keluarga Sukses dan Bahagia Menurut Tuhan. Tuhan punya rancangan istimewa untuk agar supaya saudara dan saya memiliki keluarga yang bukan hanya sukses, tetapi juga menikmati kebahagiaan. Tuhan punya rancangan, silakan diikuti agar supaya kita menikmati sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian, Tuhan tidak menghendaki adanya air mata di dalam keluarga. Oleh karena itu, setiap kali perceraian terjadi, bukanlah yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa perceraian itu bisa terjadi? Seperti video-video saya mulai 1, 2, 3, 4, maka seringkali orang menikah bukan dengan orang yang pasti saling mengasihi satu dengan yang lainnya, tetapi ada perkara-perkara tertentu sehingga mereka mengambil keputusan untuk menikah tidak sesuai dengan petunjuk firman Tuhan yang Tuhan sudah tulis di dalam Alkitab, di mana Tuhan sudah inginkan agar supaya kebahagiaan itu ada di dalam keluarga saudara dan saya, dan Dia akan karuniakan keturunan ilahi, yaitu anak cucu cicit keturunan kita yang boleh nantinya menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang terakhir, rancangan Tuhan, syarat Tuhan yang kelima, yaitu hidup menurut jalan Tuhan. Kita baca lebih dulu Mazmur 128, silakan dicatat. Jika serangkaian daripada video saya mulai pertama sampai kelima, di mana Bapak Ibu suka bergabung belajar bersama-sama dengan saya, dan video dengan seri judul ini memberkati keluarga saudara, saya mohon dengan kerendahan hati bantu share kepada sahabat-sahabat seiman lainnya agar mereka juga boleh menikmati berkat dari pelajaran Alkitab sederhana yang saya bisa sajikan. Subscribe saya punya channel agar setiap kali saya mengeluarkan, menayangkan video yang baru, Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuan. Kita baca Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman-Nya dengan judul Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan
yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, Anda sudah mengikuti video saya mulai ke 1, 2, 3, 4. Sekarang penutupan yang kelima. Video yang kelima adalah syarat di mana setelah engkau menikah, setelah engkau punya anak, butuh terus dilakukan tindakan lanjutan agar supaya sukses dan bahagia dari rumah tangga yang sedang engkau bangun di atas firman Tuhan itu boleh betul-betul sempurna. Saudara, ditujukan yang pertama, ternyata ini kepada berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti kepada setiap orang dan kepada keluarga, yaitu paling tidak kepada suami istri yang adalah seorang ayah juga seorang ibu. Tetapi kemudian dikhususkan lagi ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan, yaitu kepada suami, yaitu kepada papa dalam sebuah rumah tangga yang takut kepada Tuhan. Kenapa kok harus kepada seorang suami? Karena suami, papa adalah kepala yang bawa gerbong. Seandainya saya mengandaikan rumah tangga seumpama sebuah kereta api, papa adalah lokomotifnya. Kalau lokomotifnya berjalan pada trek, pada jalan yang benar, maka bawa gerbong semuanya itu selamat. Tetapi jika lokomotifnya ini salah jalannya, lokomotifnya ini masuk ke sungai, masuk ke parit, gerbongnya juga akan ikut masuk ke sana. Oleh karena itu, dipusatkan perhatian firman Tuhan ini terlebih kepada seorang laki-laki, yaitu suami yang adalah kepala dari sebuah rumah tangga. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, kita diingatkan ketika engkau membangun rumah tangga, bukankah Tuhan sudah berkata, kalau kita hari ini punya judul hidup menurut jalan Tuhan, di mana dia sudah pernah berkata, dan sudah saya terangkan di video sebelumnya, Tuhan Yesus berfirman, jika seseorang mendengarkan akan perkataanku, kemudian dia melakukannya, maka orang ini bisa aku simpulkan sebagai seorang yang bijaksana, yang sedang membangun rumahnya, yaitu membangun keluarganya, membangun rumah tangganya di atas batu. Kenapa di atas batu? Karena batu yang dipakai sebagai fondasi, yaitu karena engkau mendengar perkataanku dan melakukannya. Berarti seorang laki-laki yang sedang memimpikan, membangun keluarganya bersama istrinya, itu berdasarkan
perkataan Kristus yang dia lakukan. Maka disamakan sebagai orang yang bijaksana yang sedang membangun rumahnya di atas batu, karena dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Kemudian datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin yang selalu menghantam kepada rumah yang dia dirikan, rumah yang sedang dia bangun, yaitu keluarga yang sedang engkau bangun untuk sebuah kebahagiaannya, dihantam, ditimpa oleh masalah hidup, oleh kesukaran hidup, oleh tekanan persoalan hidup. Maka rumah yang dibangun di atas batu, di atas firman Tuhan, menurut petunjuk dan jalan Tuhan, tidak akan goyah, tidak akan terjadi kerusakan oleh karena dibangun di atas firman Tuhan. Ini yang memberikan kesimpulan kepada saudara dan saya. Dia ingin sampaikan bahwa yang namanya persoalan hidup, tekanan hidup, itu akan datang kepada setiap orang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, dia seringkali berkata di dalam firman-Nya, waspadalah. Saudara, jika engkau adalah orang yang waspada, yang senantiasa takut kepada Tuhan, Anda yang selalu hidup menurut jalan Tuhan, saudara tidak usah bingung. Kenapa? Karena Tuhan sudah bicara jauh hari sebelum peristiwa kesulitan itu muncul. Dia sudah kasih tahu bahwa yang namanya orang hidup di dunia ini, termasuk orang yang cinta kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari persoalan hidup, termasuk COVID-19. Jika engkau adalah orang yang siap, ketika COVID-19 ini datang, Anda sudah tidak terlalu dipusingkan untuk bertanya, Tuhan, setelah ada peristiwa ini aku harus berbuat apa? Saudara tidak perlu berbuat apa-apa jika engkau adalah orang yang selalu setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu. Jalanlah pada jalan yang benar. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Sudah tidak usah bertanya kepada siapapun, karena Tuhan sudah berkata nanti akan datang hujan, datang banjir, datang angin. Artinya masalah itu bisa bertubi-tubi datang menghantam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Tetapi ketika kita berjalan menurut jalan Tuhan, kita membangun rumah tangga kita di atas firman Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus yang kita lakukan, maka keluarga kita, hidup rumah tangga kita tidak akan tergoyahkan, karena bangunan ini boleh tetap berdiri dengan teguh dan kokoh. Saudara, itulah yang dia maksud kepada saudara dan saya. Dan di situ ternyata Anda adalah orang yang ditopang dengan istri yang luar biasa. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Maka orang yang takut kepada Tuhan, suami dan istri, papa mama yang takut kepada Tuhan, pastilah dia akan memberikan makan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dari jerih lelahnya dia yang halal menurut Tuhan. Tidak satu rupiah pun dari hasil yang haram itu mau diberikan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, dia akan dengan takut kepada Tuhan, hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Dia mencari nafkahnya dengan kejujuran, dengan segala yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia tahu yang baik yang dari Tuhan akan menjadi baik juga bagi anak cucu cicit keturunannya. Karena dia inginkan anak-anaknya yang dipelihara lewat jerih lelahnya yang baik dan benar dari berkat dari Tuhan akan juga menjadi
anak-anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan menjanjikan keturunan ilahi akan hadir di dalam keluarga saudara dan saya. Saudara, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Ketika engkau memberikan teladan hidup baik dan benar kepada anak-anakmu, maka semua yang dilihat oleh anak-anak kita dan semua yang didengar lewat perbincanganmu bersama istri, yang didengar oleh telinga anak-anakmu adalah sebuah pengajaran. Dan ini akan menimbulkan sebagai papa mama menjadi orang yang sangat berwibawa di hadapan anak-anaknya. Dan mama menjadi kekaguman buat anak-anaknya, di mana mama di tengah-tengah keluarga itu memberikan kehangatan kepada anak-anaknya, dan kehadiran seorang papa memberikan suasana aman bagi anak-anaknya. Dan mama, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, di mana dia hidup mendukung suaminya, mendatangkan buah yang luar biasa. Khususnya dia boleh menjadi pengajar yang baik kepada anak-anak. Jujur aja, seorang suami tidak mempunyai waktu lebih banyak daripada seorang istri untuk mengajar, mendidik, mengarahkan anak-anak. Tetapi istri yang takut kepada Tuhan, ayat yang pertama, setiap orang yang takut kepada Tuhan itu akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Khususnya istri lebih punya banyak porsi terhadap pendidikan anak-anak, baik jasmani maupun khususnya secara rohani. Itu istri lebih berperan, walaupun seorang suami juga masih memiliki porsi walaupun lebih kecil daripada seorang istri. Oleh karena itu dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, bicara tentang meja adalah bicara tentang berkat Tuhan. Ketika seorang suami berpamitan kepada istrinya bahwa dia akan pergi ke kantor, pergi ke tempat kerjanya demi mendapatkan nafkah buat keluarganya, dan kemenangan itu selalu ditandai dengan kita menikmati makan semeja hidangan bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarganya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan anak-anak kita akan tumbuh luar biasa. Dia menjadi anak-anak yang mengasihi kepada kedua orang tuanya. Anak-anak kita bersama dengan anak-anak kita lainnya akan hidup penuh dengan kasih persaudaraan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mendengar dengan telinganya apa yang kau perbincangkan dengan istrimu. Mereka juga melihat dengan mata apa yang engkau lakukan dengan segala sikap dan tindakanmu. Dan semuanya ini menjadikan sebuah pengajaran hingga mereka menjadi anak-anak yang sejak usia dini menaruh harap dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik atas mereka. Di mana mereka tahu hidup mereka harus menjadi orang yang takut dan gentar dan mengasihi Tuhan yang sudah berlaku baik atas papa mamanya, hingga mereka bisa menikmati berkat dan fasilitas yang Tuhan berikan lewat papa mama mereka, yaitu saudara dan saya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, kita akan berbahagia karena Tuhan memberkati yang demikian. Yang demikian seperti apa? Anda bukan hanya diberkati dengan kecukupan, berkat jasmani, tetapi Anda juga diberkati dengan kelimpahan berkat rohani. Karena saat Anda menyaksikan pertumbuhan anak-anak saudara, mereka bukan hanya anak-anak yang sehat secara jasmani, pandai dan lain sebagainya, tetapi engkau akan melihat bahwa kehidupan anak-anakmu itu sudah berjalan di jalan kebenaran firman Allah. Itulah yang menjadikan kita bahagia di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin kotor. Ternyata kelak anak-anakmu pada memasuki masa remaja mereka hidup dan bergaul secara benar.
Bahkan mereka bisa memberikan arahan kepada teman-temannya yang ingin hidup di luar garis kebenaran firman Tuhan. Dia bisa menjadi seorang penasihat yang baik kepada teman-temannya untuk supaya teman-temannya tidak tergelincir di dalam sebuah dosa oleh karena dia mengenal Tuhan sejak usia dini lewat apa yang engkau lakukan bersama istrimu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Tuhan memberikan kebahagiaan lebih buat saudara dan saya yang hidup takut kepada Tuhan, yaitu kita boleh menyaksikan anak-anak kita punya anak, berarti kita punya cucu. Di tengah-tengah Anda bisa menimang cucu. Anda juga melihat hidup rumah tangga anak-anakmu juga berbahagia. Mereka dicukupkan dengan nafkahnya mereka dari Tuhan setiap harinya. Mereka hidup takut dan gentar kepada Tuhan, yaitu Tuhanmu, yang sejak mereka kecil mereka sudah engkau bawa kepada dia. Sekarang giliran dia yang akan membawa anak-anaknya, yaitu cucumu. Hidup takut dan gentar kepada Kristus. Hidup sesuai dengan petunjuk dan jalan Tuhan. Dan engkau dan saya sebagai kakek, sebagai nenek, tinggal memberikan arahan, memberikan cerita-cerita tentang segala kebaikan Tuhan, segala kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas keluarga kita masing-masing. Dan di usia tua saudara dan saya, kita tinggal mewariskan. Kita punya iman kepada anak-anak, kepada menantu, kepada cucu cicit keturunan kita, agar supaya keluarga kita boleh benar-benar menjadi keluarga yang sukses dan berbahagia, oleh karena Tuhan memberkati kecukupan berkat jasmani dan berkat rohani yang berlimpah-limpah, teristimewa. Seluruh keluarga besar kita masing-masing diselamatkan oleh Kristus di dalam hidup yang kekal di surganya yang mulia, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita, oleh karena kita beriman kepada Dia. Shalom, kita berjumpa kepada judul pelajaran yang lainnya. Haleluya, amin.